Dengan kembali dan terima kasih kepada Ibu Ketua Majelis Taklim Al-Amri, Ibu Sadir, dan juga ibu jamaah yang hadir di sini yang sudah membacakan surat Ar-Rahman dan juga doa-doa. Semoga apa yang kita baca mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala dan menambah cintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya cara yang keempat yaitu tausiah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Saudara Abdul Karim pada Bapak Ustaz. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lupa ya Bu ya. Ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik jemaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih lekat di ingatan kita ya, setahun yang lalu kita juga pernah berkumpul di sini. Kalau setahun yang lalu dalam rangka tasyakur menjelang nikah gitu ya. Sekarang nggak berasa gitu ya. Emang kita mau ngejalanin ya. Sekarang udah syukuran lagi. Maka ayat yang sering kita dengar adalah la in syakartu la azidannakum. Kalau kita bersyukur pasti Allah akan tambah. Maka bapak-bapak ada bapak-bapak syukurin aja punya istri Pak. Syukurin punya istri, insya Allah ditambah ya Pak ya. Tambah rezekinya, Tambah kesolehannya, tambah rezekinya ya, tambah pelayanannya begitu. Baik jemaah insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi membagi tingkatan rezeki itu menjadi 4 tingkatan. Dari rezeki yang paling bawah sampai rezeki yang paling atas sampai rezeki yang paling utama. Ini rasanya sudah di Majelis Taklim Al-Amin ya waktu itu. Coba saya tes lagi. Tingkatan rezeki yang paling bawah adalah dunia, harta benda. Tingkatan rezeki yang paling bawah. Kemudian naik sedikit, tingkatan yang lebih tinggi daripada harta dan benda adalah as-sihhatu, kesehatan. Kemudian naik lagi, tingkatan yang lebih tinggi dari kesehatan adalah anak solihah. Tingkatan rezeki yang paling tinggi di hadapan Allah adalah ridhollah, keridhaan Allah. Jadi tingkatan rezeki itu yang paling bawah adalah harta benda. Lebih tinggi dari itu kesehatan. Banyak harta juga kalau nggak sehat mah nggak enak juga. Lebih tinggi daripada kesehatan adalah anak soleh. Berasanya ketika kita udah tua, kita udah nggak bisa nyari nafkah. Kalau kita punya anak soleh, insya Allah kita di backup hidupnya oleh anak. Ya Bu ya. Nah tingkatan yang paling tinggi adalah ridho Allah. Jadi di dalam keridhaan itu udah ada sehat, udah ada rezeki yang banyak, udah ada berkah. Maka sering kita minta kepada Allah kan, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, berikan keridhoanmu wal jannah, dan surga. Jadi kalau udah minta ridho kepada Allah, maka itu semuanya terkumpul di sana. Nah baik jemaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini anak solih. Anak solih itu ternyata mempersiapkan seorang anak yang solih bukan hanya ketika sudah lahirnya, tetapi jauh sebelum kita nikah pun juga sudah harus dipersiapkan. Maka ada anak muda ada? Nggak ada ya?
Ibu-ibu berencana punya anak lagi? Udah? Percuma saya bicara kayak gini. Hari kita mah dulu kan gak direncanakan ya. Kita mah dulu pas begitu nikah ya hidup masih begitu ya, masih bangun. Kita nikah, kalau ibarat bikin kue mah, ibarat bikin kue itu bahan-bahannya juga udah sejadi-jadinya, belum punya resep. Maka umumnya anak yang pertama mah ya begitu aja, nggak cakep ya. Giliran pas anak bungsu kalau bikin kue ini mah, kalau anak bungsu anaknya bahannya udah sisa-sisaannya. Maka jadinya begitu anak bungsu. Ada anak bungsu ada. Anak bungsu nih, maka jadinya begini nih. Panyesaan ada orang Sunda. Jadi anak soleh itu dipersiapkan harus sebelum kita menikah. Maka kan sering kita baca doanya, Rabbana hablana min azwajina. Ya Allah, berikan kepadaku dari istri-istriku, wa azwajina wa dzurriyyatina, dan keturunanku, qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Jadi soleh itu ada soleh bentukan, ada soleh bawaan. Ada soleh bawaan, ada soleh bentukan. Mana yang soleh bawaan? Kan itu doa kita. Harusnya ketika anak muda tuh, yang masih anak muda atau ibu yang pengen lagi punya anak, banyakin baca Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun dan selanjutnya. Itu baru oleh Allah diijabah anaknya soleh. Lalu kemudian pandai memilih waktu untuk melakukan hubungan intim. Pandai memilihkan waktu. Waktu yang terbaik adalah kapan? Sahur. Waktu terbaik adalah sahur. Kemudian kedua di hari Jumat jam 9. Ya kan kemarin melibur teh sih. Itu besok tuh yang libur tuh. Ya, kemudian setelah itu mandi junub, lalu kemudian pergi Jumatan tuh jam 9, langsung mendekat kepada imamnya. Begitu yang tertera di dalam hadis. Yang terbaik, dan nggak ada hadisnya kudu malam Jumat. Iya, dengerin nih. Yang kedua adalah waktunya sahur. Kalau waktunya sahur makan, langsung mandi, langsung sholat subuh. Kebanyakan dari kita mah jam 9, jam 10 ke bawah tidur dulu. Nah kumaha kalau begitu tidur itu atap jatuh, kita meninggal dalam keadaan junub. Ya benar, memang ketika mandi jenazah ya itu disucikan, cuma kan ya begitu. Kalau lagi junub teh, kalau dalam kitab ta'lim muta'alim mah ibu minum juga, minum makan itu katanya mewariskan kepada fakir gitu ya. Harus wudhu dulu minimalnya. Kalau kita lagi junub tuh minimalnya kalau belum mandi wudhu dulu kalau mau minum tuh. Iya. Ya Bu ya Pak. Kata ibu-ibu udah lupa kata Wa Isma ya Wa ya. Udah lupa ya Wa ya. Oh masih. Minimalnya kalau belum kita langsung mandi wudhu dulu gitu Bu. Setelah itu boleh minum. Katanya kata para ulama itu mewariskan kefakiran. Gitu. Lalu kan setelah itu direncanakan ya, kita makan dulu tanpa rencana Bu. Kita mah punya anak dulu tanpa rencana, jujur saya juga. Kalau bukan hanya program yang dari bidan atau dari dokter misalnya harus gini harus gitu, kita juga dalam rangka menjadikan anak yang soleh itu harus program. Misalkan nih 1-3 bulan sebelumnya kita makan itu harus makan makanan yang halal gitu ya. Jangan sampai nanti benih kita tumbuh dari hal yang haram. Gitu tuh. Iya, dijaga gitu, dijaga. Jangan sampai kita misalkan mau mepes ikan lalu kemudian tanpa izin ngambil daun dari teh susi. Ya daun memang sekedar daun di dunia mah, tapi kelak mah di akhirat pun selembar daun juga diperhitungkan. Tsumma latus'alunna yauma idzin.
Iya, ntar mama teh susi itu daunnya suka dialah mulu sama orang. Ntar kita di akhirat nggak apa-apa ya, tuh nggak apa-apa kata yang bu sudah diizinkan. Gitu. Lalu setelah itu kan ketika 4 bulannya ada lagi syukurannya. Syukuran 4 bulan kan, ketika 4 bulan sedang Allah berikan ruh gitu ya. Ketika Allah berikan ruh, Allah tetapkan 4 hal, rezekinya, bahagianya, meninggalnya, kan begitu. Nah itu tuh soleh yang ingin bawaan. Maka kan kita lihat orang itu ada yang memang ketika lahirnya itu misalkan orang udah sabar dari kecil, ya sabar. Dari kecil emang udah gak banyak omong, emang begitu, berarti dia solehnya itu memang hasil doa, Bu. Itu. Nah, lalu akikah sekarang, syukuran lagi. Kan itu perlu disiapkan. Dulu mah kita nggak disiapin kayak gitu. Makanya Bapak kalau ada yang belum nikah, ada Pak Rusad ya. Pak Rusad kalau mau nikah lagi tuh siapin dari sekarang. Buat akikah. Nah akikah itu apa? Kan akikah itu fidaan. Akikah itu menjadi penebus. Penebus dari apa? Dari kesialan. Anak itu lahir ke dunia bukan hanya membawa kebaikan, tapi pun juga membawa kesialan, membawa bahaya, bencana. Maka oleh akikah ini ditebus. Maka tadi saya bacakan doanya ya, Allahumma ja'al hadhil aqiqata fidaan. Semoga akikah ini fidaan, menjadi penebus atas sialnya Neng Alesa, sakitnya. Ada kan bocah yang sakitan mulu gitu dari kecil. Nah ditebus oleh akikah. Itu tuh dipersiapkan. Cing ada ibu-ibu, kira-kira ibu-ibu solehnya nih, soleh bawaan apa soleh bentukan? Iya. Ada persiapan, iya. Lalu yang bentukan itu dibentuk oleh apa? Ibu kan setiap malam Jumat datang ngaji, kemudian dengerin ceramah sama suami itu harus begini, begitu kan ya? Itu kata Nabi Allah memang bersujud manusia kepada manusia itu boleh, maka aku akan memerintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya. Tuh dengar kata Ustaz kata begitu. Ini mah boro-boro sujud sama suami disuruh cium tangan aja. Setahun 2 kali. Asia sering bilang pas lebaran mau romantisan minta maaf, belum juga kelar udah datang tamu tok assalamualaikum kagak jadi tuh maaf-maafan ya. Nah maka kalau kita memang kita mah solehnya bukan soleh bawaan Bu, dan kita emang begini orangnya, minimalnya kita solehnya bentukan Bu, hasil ngaji, hasil belajar, hasil dengerin ceramah itu diterapkan, maka kitanya soleh bentukan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mau mensucikan dirinya, dan betapa ruginya orang yang mengotori dirinya. Jadi kita minimalnya lahir bersih, maka atau minimalnya ketika kita pulang pun juga ke akhirat atau nggak bersih-bersih amat lah, agak-agak kelihatan gitu, nggak burik-burik amat. Kalau bayi lahir nih ke dunia, bayinya nangis, yang menyaksikan bahagia, senyum, yang menyaksikan batuk ya salah. Lahir Bu, bayi lahir, bayinya nangis, yang menyaksikan senyum. Maka kita ketika mati nanti Bu kudu dibalik tuh. Kita yang mati kudu senyum, yang ditinggalkan kudu nangis. Jangan dibalik kita mah. Ketika kita hidup di innalillahikan, ketika mati di alhamdulillahkan. Kita hidup nih di innalillahikan. Baik-baik nih lagi ngobrol, datang kita baik-baik. Sendal tuh buru-buru ampihkeun. Sendal buru-buru masukin ke dalam no ada si anu. Kan diambil. Hidup kita di innalillahikan sama orang, sedangkan mati kita di alhamdulillah kan. Alhamdulillah sekarang mau udah mati. Udah aman. Gitu kan Bu, ternyata menjadikan anak soleh itu susah. Saya yakin yang hadir semuanya ini
bukan semuanya menjadi ibu atau menjadi bapak, tapi saya yakin semua yang hadir ini adalah semuanya anak. Ya, kita semuanya anak yang lahir dari ibu. Biasanya kalau seorang anak laki-laki akan tambah sayang kepada bapaknya ketika dia sudah jadi bapak. Perempuan juga akan lebih sayang kepada ibunya ketika dia udah jadi, ya begitu ya Bu ya, karena ngerasain betapa sulitnya, betapa susahnya mengurus seorang anak. Nah gitu baik jemaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh ya Bu. Soleh yang bawaan dari hasil doa kita. Apaan kita teh geningan ngadua we terus. Terus yang kedua, mudah-mudahan anak kita tuh jadi soleh bentukan, hasil sekolahnya, hasil didikannya, mudah-mudahan. Karena punya anak soleh itu ibarat investasi. Baik, sedikit lagi ibu-ibu, sekarang itu kita udah masuk kepada bulan Rajab. Kira-kira Bu ada hadiah nih dari Sahibul Bait. Bulan Rajab itu bulan yang keberapa dalam hitungan Hijriah? Buka Google dulu ya. Wah si buah 7 ya bener ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, terus Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ramadan berarti bulan ke 9, 7 Rajab, 8 Sya'ban, 9 Ramadan. Nah bulan Rajab ini termasuk bulan yang Allah muliakan. Bulan yang Allah muliakan itu ada 4. Salah satu mutawaliyatun, 3 berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 1 misah, yaitu ini nih bulan Rajab. Lalu apa keistimewaan bulan Rajab? Keistimewaan bulan Rajab itu fala tadzlimu anfusakum. Kalau kita berbuat amal ibadah dilipat gandakan, tapi jangan lupa ketika kita berbuat dosa pada bulan Rajab, dosanya dilipat ganda. Nah gitu Bu. Jadi kata Abu Bakar Al-Balkhi, syahrul Rajab syahruz zar'i. Bulan Rajab itu bulannya menanam. Wa sya'bana syahrus saqyiz zar'i. Bulan Sya'ban bulannya nyiram. Wa Ramadhana dan bulan Ramadan syahru hisadiz zar'i, bulannya manen. Cing kira-kira ibu-ibu pengen panen yang banyak? Pengen hasil yang banyak? Itu kan perlu waktu Bu. Kudu ada nanamnya dulu, lalu kemudian nyiram, memelihara, lalu panen. Ini mah nanam enggak, nyiram enggak, pengen panen. Panen apa? Nah ini bulan Rajab adalah bulan nanam Bu. Kalau di dalam kitab Durratun Nasihin, inna Rajaba lil istighfari minal dzunub. Kerjaan kita nih, bulan Rajab adalah waktunya untuk bersih-bersih diri dari segala dosa. Jadi ibarat kayak gini, ibu habis main belok-belokan di sawah ya kalau di kampung mah. Lalu kemudian ibu kan kepancuran dulu Bu, ibu bersihkan dulu pakaian kita yang belum terkena lumpur. Nah itu bulan Rajab tuh. Masuk kita ke kamar mandi, bersihkan baju dari segala kotoran, itu bulan Rajab. Lalu setelah itu kan kita nggak langsung ke masjid Bu, kita pulang dulu ke rumah, ganti pakaian kita dengan pakaian yang bagus, yang harum. Kalau laki pakai sarung, perempuan pakai mukena yang bagus. Nah itu bulan Sya'ban. Lalu setelah itu kita rapi pakai wangi-wangian. Kalau laki-laki, perempuan masih sedikit aja, kita datang ke masjid. Nah masjid itu bulan Ramadan. Hari kita mah atuh udah gimana nyambut Ramadan teh bukan 2 bulan sebelumnya. Kita mah nyambut Ramadan teh sehari sebelumnya. Kalau misalkan Ramadan itu hari Minggu misalkan, besok hari Sabtu nih yang doyan ngebaso, baso itu seharian. Sampai pulang maghrib, akhirnya tarawih pertama telat. Enggak gitu. Nabi mah ingin memanen pahala pada bulan Ramadan itu dipersiapkan dari bulan Rajab. Tugas kita bulan Rajab itu banyak memohon ampun, satu aja.
Lalu di dalam kitab Sahih Bukhari sampai ada satu bab istighfar paling afdal. Memohon ampun kepada Allah yang paling afdal adalah sayyidul istighfar. Ungkapan permintaan mohon kepada Allah itu yang paling baik namanya sayyidul istighfar. Atau bu, jangankan kepada Allah, nih ibu-ibu kan yang lahir kira-kira nih tahun-tahun 70-an ya, sama kayak si A lah, 78, 79. Pada saat itu mah belum ada handphone, ya, belum ada email, belum ada WhatsApp saat itu mah. Kalau kita ingin mengungkapkan perasaan kepada orang yang kita sayang itu melalui surat. Ibu masih ingat nggak kertasnya yang ada wangi-wanginya gitu? Ya, kalau kita beli itu kan satu itu ya, ada 5 lembar, wangi. Baru juga nulis Assalamualaikum, kayaknya tulisannya jelek, dikarawas ya bu ya, disobek, nulis lagi, salah lagi. Itu ingin mengungkapkan apa namanya, perasaan. Sampai pada akhirnya kan tertulislah sebuah kata-kata. Dear, dulu mah dear ya bu ya, dear, malam ini gerimis datang lagi. Hadirkan utuh sosok bayangmu. Ada setetes ragu datang mengganggu mimpiku. Iya begitu kan dulu ya. Ada setetes ragu datang mengganggu mimpiku. Masihkah setia yang kutitip dulu masih utuh menyertaimu. Gitu kan ya. Lewat untai kata ini, aku bisikan jerit suara hati bahwa setia dan rinduku masih utuh milikmu. Akan kurangkai semua kata cinta yang ada di dunia ini, kemudian aku rangkaikan menjadi sebuah kembang dan akan kupersembahkan untukmu sebagai bukti dalamnya cintaku padamu. Dulu begitu ya. Nah ini ungkapan, apalagi ungkapan kepada Allah harus yang benar. Maka minimalnya sebagai seorang muslim wajib hafal sayyidul istighfar. Lalu kapan dibacanya? Kata Nabi itu, man qalaha minan nahar muqinan biha. Siapa orang yang membaca sayyidul istighfar pada siang hari dengan penuh keyakinan, famata min yaumihi qabla ayyumsiya, kemudian di hari itu dia mati, dia meninggal sebelum sore hari, wa huwa min ahlil jannah, dia ahli surga. Dan siapa orang yang membacanya pada malam hari, kemudian belum sampai subuh dia meninggal, maka adkhalahullahu jannah, fahuwa min ahli jannah, dia akan menjadi ahli surga. Maka sekali lagi wajib minimalnya bagi seorang muslim hafal sayyidul. Ayo coba kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi illa. Dibacanya tebu minimalnya ba'da subuh dan ba'da isya. Subuh dan isya minimalnya. Setiap waktu pun juga itu lebih baik. Ini bulan Rajab, baik-baik jangan lupa. Lalu hal yang kedua yang wajib kita lakukan pada bulan Rajab adalah perhatikan. Ingat-ingat lagi bu, apakah kita pernah batal puasa dulu di saat kita masih muda? Karena fadainun ilallah ahaqqu ayyuqda, hutang kepada Allah mah lebih hak untuk dibayar. Ibu walaupun naik haji 2 kali, umroh sampai 15 kali, itu tidak akan bisa menghapus puasa yang ditinggalkan. Maka ingat-ingat bu, ingat-ingat kita masih muda dulu batal puasa enggak? Maka sekarang waktunya kita qadha. Lalu bagaimana caranya? Ibu niat qadha aja bu bulan Rajab, mau puasa tanggal berapa aja. Karena tidak ada hadis yang sahih kita harus puasa tanggal 1, tanggal 2, tidak ada. Silakan puasa di mana saja.
Kalau ibu punya qadha, niat saja qadha, insya Allah sunnahnya ke bawah. Senin Kemis. Juga saya selalu peringatkan, mohon maaf sekali lagi, ingat-ingat lagi di masa-masa muda kita, apakah kita pernah melakukan hubungan intim ketika bulan puasa? Maka itu kafaratnya agak sedikit berat, harus dibayar, Bu. Itu tidak bisa dihapus dengan umrah walaupun beberapa kali. Bayarnya berapa? Gede, lumayan. Gitu ya. Ingat-ingat aja dulu. Nanti kalau udah ingat bilang apa sih? Nggak harus memberikan makan, Bu, kepada 60 fakir miskin. Jadi kalau misalnya nasi padang 15.000 kali 60 berapa? 900.000. Siapa yang bayar? Ya suaminya aja. Terus kemana bayarnya? Ya boleh, mau ke perorangan boleh, mau ibu ke pasar Parung nyari yang yang minta-minta, atau boleh ke fakir miskin di sekitar kita, ke guru ngaji, ke siapapun. Ingat-ingat, Bu, karena dosa itu tidak akan bisa terhapus walaupun kita beribadah yang besar seperti haji dan umroh. Gitu ya ibu-ibu, insya Allah nanti lagi kita teruskan. Yang penting tugas kita 2 aja dulu tuh bulan Rajab. 1, banyak minta ampun. Lalu kedua itu perhatikan kodok-kodok, Bu. Makanya kalau ibu haidnya ditulis ya, Bu ya. Jangan sampai misalkan udah berapa ya ini perasaan, udah tapi perasaan belum. Tulis, Bu. Fadailun ilallah ahaqqu ayyuqdah. Hutang kepada Allah mah tetap aja akan tertulis, Bu. Kalau belum dibayar mah tetap. Baik jemaah, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari saja kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al hadza jam'ana jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami pada malam hari ini pertemuan yang Kau berikan rahmat dan juga keberkahan. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah perpisahan kami nanti perpisahan yang lepas bersih dari salah dan pula dosa. Allahumma la tada' lana dzanban illa ghafartah. Ya Allah, jangan Kau biarkan, jangan Kau timpakan dosa kepada kami kecuali Engkau mau mengampuninya. Wala hamman illa farajtah. Ya Allah, kami jangan diberikan bingung dan susah kecuali Engkau berikan jalan keluarnya. Wala hajatan hiya laka ridwan illa qadaitaha. Ya Allah, kami jangan diberikan kebutuhan kecuali Engkau memenuhi dan meridhai kebutuhan kami tersebut. Ya Arhamar Rahimin. Allahumma la takilna ila anfusana tarfata 'ain. Ya Allah, jangan Engkau lepaskan perlindungan Engkau kepada kami walau sekejap mata pun. Waslih lana fi sya'nina kullahu. Ya Allah, perbaikilah semua urusan kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Yuk sama-sama kita baca kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwa minkum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.